Buya, saya mau bertanya, sebesar apakah pentingnya peranan istri sebagai kepada suaminya? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perannya sangat besar, tidak bisa digambarkan. Istri perannya sangat besar. Nggak akan ada sebuah keluarga anak-anak kecuali ada istri. Suami tok nggak ada istri, nggak punya anak. Dan jangan dikatakan suami lebih penting dari istri. Oh enggak, ini sama-sama satu martabat. Dan hidup harus saling melengkapi. Jadi penting, kalau dengan suami tentu ada masalah tugas-tugas ya. Allah atur imamnya adalah suaminya, maka seorang istri punya tugas ya, yang berbeda dengan tugas suami. Kalau tugasnya sama nggak ketemu. Suami mencari nafkah tugasnya, istri melahirkan, kemudian imamnya suami, maka harus dengar di rumah. Kalaupun seorang istri punya ide cemerlang pun nggak boleh melampaui suami, harus pakai minta petunjuk suami, minta izin dan seterusnya. Kecuali suaminya idiot, nggak bisa berpikir dan seterusnya, bisa saja diambil alih, tapi pun tetap dengan adab kepada suami. Banyak perempuan itu di saat diberi kelebihan, saat itulah mulai bersekongkol dengan syaitan. Kelebihan harta mulai tolak pinggang, kelebihan ilmu mulai membusungkan dada, sombong. Itu adalah bahaya. Nah, sehingga dia akan keluar daripada tempatnya menjadi seorang menteri yang baik ya, wakil presiden yang baik, sehingga menjadi istri sombong. Jadi perannya sangat besar, dan juga dia peran besar untuk bisa melestarikan rumah tangga, diantaranya mendidik anak-anak agar bisa hormat kepada imamnya, sebab banyak ibu-ibu menjadikan suami pesaing, sehingga gap-gapan. Anaknya diajari untuk tidak senang dengan bapaknya hanya karena sebuah kesalahan, dimusuhi bapaknya, sehingga semua anaknya benci kepada bapaknya. Maka kami sampaikan, jika ternyata anak-anaknya ibu tersebut membenci ayahnya, berarti itu ibu yang gagal. Ibu yang hebat adalah yang bisa mengajari anaknya untuk bisa hormat kepada bapaknya. Biarpun bapaknya misalnya orang nggak benar, tapi tetap tertanam di hatinya rindu untuk berbakti kepada bapaknya. Itu ibu yang hebat. Maka ibu yang mengajari anaknya nggak baik sama bapaknya, ibu gagal dia. Biarpun dia dolim bu yang kepada saya, dia mencerai saya, tidak ngasih nafkah. Biarpun mencerai, tidak ngasih nafkah, nempeleng, tetap itu ayahnya daripada anak-anak. Jangan yang jelek ayahnya, anak kita jadikan jelek juga. Ini kebodohan seorang ibu. Tetap dibisikkan, sayang, kamu mungkin dengar tentang ayahmu ya? Iya, ayah begini. Ayahmu katanya begitu. Tapi Allah Maha Pengampun. Kau doain semoga Allah mengampuni. Diajarkan yang baik. Allah semoga mengampuni. Anaknya mungkin sudah tahu tentang kejelekan ayahnya. Tapi justru akan ditanamkan cinta sayang. Kamu harus sayang kepada ayahmu. Umi tidak bisa kumpul dengan ayahmu terus sampai pisah. Tapi ayahmu adalah ayahmu. Dengan Umi sudah nggak ada urusan. Maka kamu bercita-cita untuk memuliakan beliau, untuk menyadarkan beliau cita-citamu. Ingat nak ya. Bukan malah, dari dulu nak tahu astagfirullah. Itu bukan untuk masya. Sekarang belum berubah, tahu enggak? Bahkan lebih parah lagi. Wah, ini ibu setengah setan. Atau bahkan sudah jadi setan. Sama sebaliknya seorang ayah. Jangan ajari anak-anaknya. Jangan mengajar anaknya untuk membenci ibunya. Biarpun ibunya enggak benar dan sebagainya. Enggak boleh begitu. Karena apa? Akhirnya anak menjadi pembenci. Termasuk banyak diantaranya ada kebodohan. Mohon maaf kadang ayah, ibu berbeda, apakah karena istrinya meninggal dunia? Ini penting kami sampaikan. Seorang suami menikah dengan seorang perempuan, dia sudah punya anak, namanya anak tiri kan? Atau istrinya 2 atau 3 misalnya. Maka ibu yang bodoh, yang mengajari anaknya benci kepada saudaranya. Berarti kalau mengajari anaknya benci kepada saudaranya, berarti dia menjadikan anaknya di neraka menjadi pendendam. Biarpun saudaranya dolim, bukan urusan dia. Biarpun saudaranya dolim, misalnya anak pertama gede-gede dolim selalu, pokoknya harta ini mana. Biarpun dolim, apakah anak kita jadikan ahli neraka? Tolong, hei ibu yang punya anak tiri, jangan ajari anakmu musuhi anak tirimu. Sebab itu saudaranya. Mutus tadi persaudaraan menjadikan rizki akan dipangkas oleh Allah, keberkahan dipangkas neraka. Nah inilah. Biarpun saudaranya jahat, jangan jadikan anak anda jahat. Cuman kadang hawa nafsu langsung diajari perang. Makanya anda ibu gagal yang punya anak memusuhi saudaranya. Gagal anda. Peran anda hebat besar. Peran anda mengantarkan ke surga anak anda. Didolimi oleh saudaranya.
Saudaranya bukan saudara tiri, saudara seayah loh, itu bukan saudara tiri loh ya. Itu saudara saya, ibunya beda. Ibunya satu adalah Anda, yang satu ibunya orang lain misalnya. Tetap bapaknya satu. Nggak boleh Anda mengajarkan. Ini biasanya permasalahan orang yang, mohon maaf, yang punya ibu berbeda-beda. Ini yang rusak ibunya. Ibunya yang merusak. Tidak tahu itu saudaranya. Maka Anda akan sukses kalau ngajari. Sayang, itu abangmu loh ya. Tapi abang begini. Boleh, abang tetap abang. Jangankan kok seayah beda ibu. Yang seayah seibu pun ada yang jahat, ada kok. Dia pahamkan dong. Yang seayah ibu sejahat juga ada, sayang. Apapun bentuknya, kamu tidak boleh jahat. Kamu tidak boleh. Itu baru benar. Makanya peran ibu itu begitu. Cuma mungkin kita melihat kebodohan. Wah, dia ajak berantem sama anak tiri musuhan. Sehingga gap-gapan. Jadi anak ibu pertama, ibu kedua, anak ini yang ngajari ibunya. Ini bahaya sekali yang demikian. Maka Anda sebagai seorang ibu sukses kalau menjadikan anak Anda baik dengan saudaranya biarpun beda ayah. Apalagi misalnya saudaranya ibu anak yatim, anak yang piatu juga misalnya. Mungkin seorang laki-laki meninggal dunia, punya anak kecil-kecil 3, nikah dengan Anda. Lalu Anda punya anak. Anda harus hubungkan. Anda merawat anak piatu, tidak punya ibu, Anda jadi ibunya, hebat. Ini sebuah contoh, sebab kebanyakan tadi peran ibu itu merusak anak tanpa disadari. Merusak anak. Merusak anak, diajak musuhan dengan bapaknya. Jadi kalau bapaknya nggak benar, langsung dikumpulin anaknya, kayak tuh ayahmu kemana tuh? Bahkan sampai ayahnya melakukan sesuatu yang halal misalnya. Memang kami tidak menghimbau orang untuk nikah lagi 2 dan 3, itu berat, itu di hadapan Allah Ta'ala besar. Cuman jika yang terlanjur nikah, ini ibu yang nggak benar bilang, tuh ke tempatnya lonte itu ibu ayahmu. Ayahnya dibilang begitu, anaknya dimusuhi. Jadi memang ada ibu yang menjadi anaknya jadi jahat. Ada juga ayah juga begitu. Ngajari anaknya, Masya Allah jauh, sudah cerai, istrinya pisah, nggak boleh, kamu nggak boleh hubungan sama ibumu. Tahu nggak? Karena dendam. Ada ayah model begitu, sama. Ingat, anakmu harus selamat, anakmu harus ahli surga, gitu loh. Jadi itu peran ibu itu di situ, memahamkan, membersihkan hatinya, jangan diajarkan dendam dan sebagainya. Itu peran ibu, mendidik anak bukan didik jasad saja, wahai ibu, bukan Anda besarkan badannya, akan tapi hatinya harus benar. Misalnya tetangga dolim kepada Anda di rumah Anda, ibu ternyata punya peran hebat, orang lain nggak bisa sayang. Ngapain tetangga? Iya, tetangga ternyata nebang pohon kita tanpa izin, ngerusain. Doain dengan doa yang baik, sayang. Tetangga, Nabi mengingatkan tetangga, perhatikan tetangga. Cuman kadang ibu, dulu juga pernah, tahu enggak? Ini bukan yang pertama, astagfirullah. Memang begitu tetangga, astagfirullah, innalillah, la ilaha illallah. Ibu mana itu, Bu? Itu bukan Anda semua. Jadilah ibu ahli surga. Amin. Menghantarkan anak-anak ke surga insyaallah. Ini yang tanya ibu-ibu, besok bapak-bapak. Akhirnya gara-gara begini ada nggak berani tanya bapak-bapak, Buya gimana bapak yang baik, nggak berani tanya, takut dimarahi sama Buya. Wah, ini repot ini. Semoga Allah mengampuni semuanya, mengangkat derajat semuanya, wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.